Saya lanjutkan hadisnya. Jadi yang namanya orang bangkrut, kata Rasulullah, orang yang datang dengan pahala sholat, orang yang datang dengan pahala puasa, orang yang datang dengan pahala zakat, orang yang datang dengan pahala haji. Tapi setelah itu, wayati qad satama hada, wayati qad satama hada. Tetapi sayang, kemudian dia datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki. Orang itu datang bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala puasa. Tapi sayang, setelah itu datang pula orang yang dulu pernah dicaci maki dan melaporkan pada Allah. Ya Allah, aku tidak ikhlas kalau si fulan masuk surga. Loh, kenapa? Dia pahalanya banyak. Orang itu kemudian komplain, dia dulu waktu di alam dunia sering mencaci maki saya. Ngoten, Pak. Kelanjutannya hadis niki mengke, terus sampai dia mendolimi orang, dia memfitnah orang, dia mengambil haknya orang. Terus setelah itu kemudian amal baiknya dikonversi, dikurangi dengan amal buruknya. Besok itu kan orang-orang yang kita zalimi, nauzubillah, yang kita zalimi, dia akan menggugat di hadapan Allah. Mula neng donya terkadang kula lan panjenengan iso ndelik. Neng alam donya kadang kula lan panjenengan bisa menyembunyikan diri. Tapi ketika dalam akhirat tidak. Bangkrut yang sesungguhnya itu adalah seperti itu. Orang yang tampak di dunia sebagai orang baik yang punya banyak amal, tapi sayang di balik itu dia juga mendendam, dia juga memaki, dia juga memfitnah, dia juga menzolimi. Korban-korban itu kelak akan minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, kemudian amalan kita akan dikonversi. Lah nek mun dikonversi, akhirnya terus rugi, tekor ke urung buk, akhirnya terus kesalahan orang yang kita zalimi ditimpakan pada kita sampai kita berada di posisi orang-orang yang benar-benar celaka. Nauzubillahi min zalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini pentingnya kita setiap mau ngaji, setiap mau beramal, setiap mau melakukan amalan apapun, penting lurus ke niat. Terkadang sepele tapi ngapunten sok maringi langke ganjaran, Bu. Neng ndi mbok De? Neng masjid. Nopo? Pengajian. Tek mangkat barang ngopo to? Alah timbang neng omah ndelok TV. Ngene iki. Mangkate neng masjid bener, ngajine bener, di masjidnya bener, tapi sayang motivasi atau niatnya salah. Neng ndi Pak? Neng masjid. Nopo? Ngaji. Kok mangkat barang timbang dirasani wong. Jadi dia liajrin nas, karena keinginan kepentingan manusia. Contohnya ngoten niku. Saiki kok sregemen jagung to, Lek? Wong aku soal nyalon lurah gen dikenal. Hati-hati. Jenengan sedekah. Mun bener, Bu. Nek kotak mubeng sedekah ngeplungi, mun bener. Mestinya terus silent, diam. Ing dadak njawil sebelahe. Kowe yo ngeplungi. Ya ngeplungi to Mbok De, piro? 5.000. 5.000. Wong arem-arem karo roti iki wis 3.000. Mosok lho. Aku lho 20. Nek kotake dibuka, enek 20-an metu tanda tangane konggonku. Hati-hati. Amaliae wis bener, nek ngeplungi wis bener, menjaganya yang susah.
Berbuat baik itu sebenarnya mudah, Pak. Yang susah itu menjaganya. Niki berat loh. Tenang. Saya itu jenengan ahli subuhan di masjid bagus. Tapi menjaga amal itu agar tetap utuh menjadi amal baik, ini yang susah. Ngoten niku. Sendelalah pas salat subuh sing jamaah nggur wong loro til. Terus akhirnya neng rapat RT dadak cerita. Jane masjid ki arep dinggoni ora to, Cah? Lah wong subuh kok nggur aku karo bojoku. Jane iki do karep apa ora? Terus akhirnya nek sing komen, yo malah beneran to Mbah wong subuhe berarti ganjarane mbok pek dhewe. Yo aja ngono, aku ki jane asline yo wis sregep. Ning do melu sregep kaya aku iki lho. Wah, masalah. Ada banyak amal baik yang kemudian gogrok menjadi amalan dunia. Berapa banyak amal dunia menjadi amal akhirat karena benarnya niat. Tapi sebaliknya, berapa banyak amal akhirat yang jatuh di dunia karena salah niat. Apalagi jelas dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha ada. Berkata baik dan memberi maaf itu lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang disedekahi. Kita kadang sering sedekah, bantu pugar rumah, bantu anak-anak yatim, tapi tanpa sadar terkadang kata-kata kita sering menyakiti orang yang kita sedekahi. Contohnya ini kowe iki nek tak kei duit apa iso mangan. Nah, seolah-olah kita pemberi makan. Kita berarti menggantikan posisi Allah sebagai Ar-Razzaq. Pengen tak bantu apa sekolah dan seterusnya. Belajarlah menjaga amal agar amal kita benar-benar menjadi amal yang mentes. Amal-amal sing boten gabuk, amal sing boten kopong. Pun dibeleni. Ada 3 hal yang akan menghancurkan manusia sebelum hancur. Sing pertama wau napa? Sing pertama wau napa? Tak rewangi ngeden ngene ra nyentel belas ya. Napa wau sing pertama? Aduh. Sukhun muta napa? Artine napa? Util sing dipiara. Bakhil tapi diikuti. Medit tapi jadi hobi. 1. Sing nomor kalih napa? Sing nomor kalih napa? Allah ya Karim, jenengane nggur kalingan arem-arem wae. Nomor kalih napa? Hawun muttaba, diwangsuli. Mengikuti hawa nafsu. Ambisinya berlebihan. Ngene kok, dadi anggar pengajian di streaming ngene iki, ora patek gatekke. Mergo napa? Halang kok muter streamingnya neh. Ngono kuwi. Engko dibeleni ning omah neh didelok meneh. Wong aku mau urung nyabscribe kok ngono kuwi. Jadi ya selalu ada plus minusnya, Mas. Pengajian di streaming ini ki, mereka yang sibuk bisa ikut mendengarkan. Mereka yang udur di rumah bisa menyimak, Pak. Neng satu sisi, sing enten mriki ya ora akal-akal nulis utawa nyatet ngono ya ora. Ora. Oh, nyatet, matur nuwun, Bu. Sebab napa? Di pikiran sederhana. Halang nek lali garek buka channel Iyas ngono ora ya wis dadi simak bola-bali ra bakal ilang. Wong itu terekam dalam jejak digital. Ngono kuwi. Nggih, selalu ada plus minusnya. Sing paling medeni ya niku.
Angger le ngomen iki terus le ngomen-ngomen ora jelas. Wis ora melu ngaji, ngomene bianter. Ya wis ngene iki. Mula nek iso ngene-ngene iki anu komene dinonaktifkan. Ngger cukup nge-like karo nyabscribe karo nge-share. Wes, sing nomor 3 napa, Bu? Nah, ra iya to. Sing nulis wae lali pemeneh sing mireng. Nomor 3 napa? Ijabul mar'i ala nafsi. Ijabul mar'i ala nafsi, sombongnya seseorang atas prestasi dirinya. Seolah-olah ngene iki itu karena jasa sendiri. Padahal ngapunten. Pengajian ngene iki saya yakin tidak hanya satu orang yang berjasa. Semua punya jasa menurut kapasitas masing-masing. Arpo tak ngenten arpo ustate rawuh memberikan materi, arpo mic-nya bagus, streamingnya bagus, jamaah blas renek sing teko. Mosok aku kon muni dhewe ngadep ngono kuwi. Satu sih. Ning jamaah rawuh, takmire rawuh, ustate rawuh, tapi ngapunten mike nganging ra nyaman. Ngeten. Terus mic-nya nyaman, ustadznya rawuh, jamaahnya penuh, tapi mati lampu juga masalah. Ngaji peteng dedet, ada banyak jasa, ada banyak peran, ada banyak tangan yang membantu kegiatan ini. Tapi biasanya sing ketok mung sing nek ngarep-ngarep. Pengajiane mau piye? Sip. Sing sip apane? Materine jos. Ustate jos. Contone lho niki. Contone ora usah dadak monis. Lah malah jenengan dhewe notat. Contoh. Lah iya contoh. Nggih. Sing ketok biasanya hanya ada yang ada di depan. Padahal mohon maaf ada banyak jasa orang. Termasuk lek gawe arem-arem iki yo dijasa. Termasuk sing rampung engko melu mungut-mungut sampah berjasa. Termasuk sing keri dhewe nutup masjid, ngunci masjid berjasa. Mereka gak pernah kesebut, Pak. Kula sering gawe napa nggih? Gawe perbandingan, nggih contoh. Nek jenengan mantu, sapa sing ketok? Sing paling ketok sing nampa nganten. Sing pambagyo, sing ngisi pengajian, Bu Rias, Pak Naib among tamu. Padahal ada jasa orang penting yang tidak pernah disebut. Tukang adang karo tukang godhog wedang. Neng pawon kemendeng sangit. Qasidah ra pernah weruh, campur sari ra pernah ngerti, pengajian ra pernah krungu. Neng buri panas kemendeng sangit gak pernah disebut. Mbok sekali-kali disebut. Ingkang kula hormati bapak-bapak ingkang godhog wedang. Gur ngono kuwi tok lho marai lega. Ayo ngono to Pak Rusmanto. Neng pernah mboten tersebut? Enggak pernah. Betul, enggak pernah. Sepiro siabute ngapresiasi. Godhog wedang is kemendeng. Nek kelegen dirasani. Ngremuk sing di omah. Gula kudune turah malah dientek-entek. Begitu ora legi blas dirasani. Ngirit iki cah. Rampung iso didol iki. Dan seterusnya. Ada banyak orang-orang yang berjasa tapi tidak pernah tampak. Nek pengajian akbar dengan jamaah ribuan. Biasanya kunci suksesnya itu banyaknya jamaah, penceramai rawuh, pengajiannya sukses. Padahal selepas itu ada tukang-tukang pungut sampah, tukang-tukang gulung tikar, tukang beres-beres sing kadang batire wis do sare angker, dia masih sibuk dengan beres-beresin. Ngono kuwi kadang ra kesoting blas. Ibu-ibu sing isah-isah, sing resik-resik gak pernah
ketok blas. Maka dari sini kita mulai belajar bagaimana menghargai seseorang. Bahwa setiap proses ada banyak tangan yang ikut bekerja, ada banyak lisan yang berdoa, ada banyak pikiran yang menyumbangkan saran. Nek pun ngoten niku terus akhirnya bisa menghargai. Sekali lagi saya simpulkan, orang bangkrut bukan karena tidak punya harta benda. Orang bangkrut itu yang punya banyak amal, optimis masuk surga karena amalnya, tapi sayang amal itu hancur karena ada banyak hakul adam, ada banyak hablum minanas yang kemudian menjadi pertanggungjawabannya dan kelak akan dihadapkan pada orang-orang yang kita sakiti, baik lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat makian, apalagi lewat fitnah. Ngeri melih nek lewat fitnah, karena Al-Quran menandaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mari bersama-sama menjaga hati, menjaga amal, menata niat, agar setiap amal baik kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap proses kita menuju baik mendapat bimbingan Allah, dimudahkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khusyu'an wa taubatan nasuha wa rahmatan indal maut, taubatan qabla al maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadzal masjid masjidan mubarakan, masjidan maslahan, mustamirran ila yaumil qiyamah, ma'muran bitilawati ayatika wa bi syi'ari dinikal Islam wa bi mahabbati rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten semanten sedaya leresipun Allah dados hidayah kita sedaya, lepat kirang saking kula pangapunten saikhlas-ikhlasipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.